Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita hari ini akan belajar Maliki Yaumiddin. Ada dua tipikal bacaan. Ada yang dipanjangkan Malik dan satu lagi adalah Malik. Bedanya apa? Kalau dipanjangkan, maka maknanya adalah pemilik. Contohnya misalnya aplikasi dalam kehidupan kita pemilik pensil misalnya. Kita pemilik handphone. Kita tidak akan menggunakan kata raja. Saya raja pensil, saya raja handphone. Karena terdengarnya agak aneh. Maka kita akan menggunakan kita adalah pemilik. Malik dengan bacaan yang tidak dipanjangkan ma-nya, maka itu adalah raja. Dan bacaan dua-duanya, para ulama mengatakan boleh dua-duanya, diizinkan dua-duanya. Sekarang kita belajar Malik. Jika seseorang misalnya memiliki sebuah pulau, maka dia bisa mengatakan sebagai raja dari pulau itu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Secara teknikal kata, pemilik itu biasanya digunakan pada skup yang lebih kecil. Raja digunakan pada skup yang lebih besar. Dan kalau kita belajar kembali, raja akan mengurus hal-hal yang kaitannya dengan hal-hal yang besar. Sedangkan hal-hal yang kecil tidak akan diurus. Tidak akan dihandle langsung oleh raja ini, gitu kan. Jadi didelegasikan kepada orang lain. Kalau pemilik, karena skupnya tadi kita sudah belajar secara teknikal hal-hal yang lebih kecil, maka setiap bagian akan dikontrol oleh dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ketika hari kiamat. Maka hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar. Maka membutuhkan raja. Kemudian hal-hal yang kecil banyak terjadi pada hari kiamat. Sehingga membutuhkan yang menghandle hal-hal kecil tersebut. Sehingga kalau kita lihat maknanya, Malik dan Malik, dua-duanya bisa mencakup makna dari yang kita jelaskan tadi. Jadi Allah adalah raja sekaligus pemilik. Ya, raja sekaligus pemilik ketika hari pembalasan atau hari kebangkitan. Oke, kemudian berikutnya Maliki Yaum. Yaum itu apa? Yaum itu adalah waktu. Nah, apa sih pentingnya waktu itu? Kita lihat dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki rumah. Kita juga bisa memiliki mobil. Kita bisa memiliki kekayaan, kita bisa berlibur ke sana, kemari, kemudian kita juga punya gadget yang kita sukai, kita memiliki hobi yang kita senangi. Katakanlah kita memiliki segalanya. Kira-kira akan ada manfaatnya nggak? Kalau kita hanya punya waktu 1 hari lagi untuk hidup. Kira-kira kita bisa menikmati hal yang tadi itu semuanya nggak? Secara perfect, secara sempurna? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki waktu. Waktu kita terbatas. Waktu kita sempit. Dan waktunya terus berjalan. Ketika kita ngomong ini gitu loh, 24 jam sudah berkurang lagi. Berkurang 1 detik. Berkurang 2 detik. Dan terus berjalan. Artinya, waktu itu menjadi penting. Waktu itu Allah yang kontrol. Kadang dalam kehidupan kita dibuat lama, kadang dibuat sempit. Ketika kita bahagia gitu loh, kita merasa waktu itu cepat sekali. Ketika kita menderita, ketika ada masalah, ada problem, kelihatan waktu itu jadi panjang. Padahal waktu durasinya sama. Tapi perasaan kita, ketika kita bahagia, maka kita merasakan cepat. Ketika kita lagi nggak nyaman hati kita, maka kita merasa bahwa waktu itu bergulir lebih lama. Artinya, yaum itu menjadi bagian yang penting. Allah adalah raja. Allah adalah pemilik atas waktu. Jadi semua dikendalikan oleh Allah. Oke, berikutnya apa yang kita bisa pelajari? Din. Maliki Yaumiddin. Din itu apa? Satu adalah pembalasan, pengadilan. Setiap hal akan diberikan balasan secara sempurna.
pada waktu hari pembalasan dan pengadilan. Jadi pertanyaannya dalam kehidupan di dunia sekarang, apakah manusia itu menginginkan keadilan? Tentu. Pertanyaan berikutnya, apakah di dalam bumi yang kita tinggal sekarang ini sudah 100% adil? Jawabannya belum. Kalau seperti itu, artinya apa? Dalam kehidupan kita sekarang belum 100% adil. Sedangkan kita menginginkan keadilan. Maka dibutuhkan kehidupan di masa yang akan datang untuk menegakkan keadilan itu. Jadi fair kan? Allah adil tuh. Kalau di dalam dunia ini belum 100% adil, maka akan disediakan kehidupan berikutnya yang Allah akan tegakkan keadilan itu. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang misalnya, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, hidupnya malah enak. Banyak membunuh orang, hidupnya baik-baik saja. Banyak orang yang baik, tapi hidupnya buruk. Dalam kehidupan kita, perbuatan baik yang di dunia kadang tidak diapresiasi oleh orang. Maka nanti Allah akan apresiasi. Kapan? Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Di hari pembalasan kelak, di hari pengadilan kelak, Allah akan tegakkan dan Allah akan berikan apresiasi terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan tidak akan dibiarkan di hari itu keadilan tidak ditegakkan. Pasti Allah akan tegakkan keadilan itu. Di hari pengadilan, tidak Allah biarkan kejahatan yang kecil tanpa diadili, tanpa diberikan hukuman. Pasti Allah akan hukum. Maka kalau kita memahami surat Al-Fatihah yang kita sudah pelajari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita sudah belajar ini. Allah Malik, Raja, pemilik, sekaligus pemilik ya. Raja sekaligus pemilik dan akan handle hal-hal yang besar dan akan handle juga hal-hal yang kecil, yang detail-detail. Allah akan handle semuanya. Ketika waktu, Allah adalah pengendali dari waktu itu. Berarti kan sangat berharga sekali waktu ini. Orang kaya kalau nggak memiliki waktu, maka kekayaannya tidak akan memberikan manfaat buat dia. Allah pemilik waktu itu. Waktu pembalasan. Allah adalah rajanya. Allah adalah pemiliknya. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.